Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Agustus kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, bab yang ke-24. Judul babnya memperkeraskan siksaan orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang dari kemungkaran tetapi ucapannya tidak tepat dengan kelakuannya. Ini judul sangat panjang, ya. Bisakah disederhanakan? Bisa. Kalau kita menyederhanakan, amat dahsyat siksaan bagi orang yang menyuruh kebaikan sementara melupakan diri sendiri. Itu kan sama, kan? Jadi ini judul mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Quran surat As-Saff yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah, Allah sangat murka. Allah sangat murka antaqulu ma la taf'alun, bahwa kalian mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Nah, jadi ini kelihatannya nuhunannya judul ini merupakan pengadopsian dari surat As-Saff yang saya bacakan. Jadi apabila antara ucap dengan amal tidak sesuai, itu termasuk dosa besar. Allah menggunakan kalimat kabura maqtan, sangat murka, alias dosa besar bagi orang yang mengatakan tentang bab kebaikan, namun ternyata kebaikan yang dia sampaikan tidak menjadi amal. Nah, itu sedikit penjelasan tentang judul bab. Misalnya kalau orang-orang mengatakan bahwa kita hidup harus sederhana, tidak boleh banyak kebohongan, tidak boleh banyak memasukkan dokumen, tapi orang yang ngomong justru mereka yang memasukkan dokumen, itu termasuk dosa besar. Menyuruh kepada kita untuk berlaku jujur, tapi yang menyuruh justru tidak jujur, nah itu pun termasuk dosa besar. Karena tentu setiap kesalahan akan berdampak kepada murka Allah. Nah, maka di sini judulnya memperkeraskan, nah gitu kan Pak ya, memperkeraskan siksaan orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang dari kemungkaran, tetapi ucapannya tidak sesuai dengan kelakuannya. Nah, gitu, Pak ya.
Nah sekarang banyak kan orang-orang seperti ini di negeri ini. Kita lihat keterangan yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, yang isinya atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab afala taqilun. Yang artinya atamuruna nas, adakah engkau semua memerintahkan kepada orang-orang bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau semua melupakan dirimu sendiri, wa antum tatluna kitab, padahal engkau semua juga membaca Alkitab, afala taqilun, apakah engkau semua tidak menggunakan akal? Ayat ini secara khusus diturunkan kepada para pendeta Yahudi, karena mereka telah melakukan berbagai macam perintah, melakukan berbagai macam kebaikan kepada para jamaahnya, sementara mereka sendiri tidak pernah melakukan apapun yang mereka ucapkan itu. Nah di sini kan ada kalimat wa antum tatluna kitab, padahal kalian membaca kitab. Kalau di kita pada kalian suka ngaji kan gitu. Jadi ilmu yang disampaikan atau ilmu yang didapatkan tentang melakukan berbagai macam kebaikan, tapi nggak jadi amal. Nah istilah Nabi itu disebutnya adalah ajadib. Jadi kalau ditarik kepada satu analogi tentang hati dan tanah, kata Rasulullah, ada 3 jenis kata Rasul. Perumpamaan, Allah menurunkan ilmu dan hidayah kepadaku, kata Rasulullah, dan disampaikan kepada orang-orang seperti hujan yang turun dari langit. Hujan turun dari langit, kemudian menimpa ke atas tanah, maka tanah tersebut ada 3 jenis, kata beliau. Yang pertama minha naqiyah, yang kedua minha ajadib, dan yang ketiga qi'anun. Itu merupakan jenis tanah. Hati orang pun seperti itu. Nah jenis tanah yang pertama, ketika hujan turun, itu tanah mampu menyerap air sebanyak mungkin. Air diserap, kemudian tumbuh berbagai macam tanaman. Itu namanya tanah naqiyah atau tanah yang subur. Hati orang pun ada seperti itu. Ketika dia berangkat ke majelis taklim, dia mampu mendengarkan, menyerap ilmu dari penceramah, lalu diamalkan. Itulah hati yang subur, itulah tanah yang naqiyah, kata Rasulullah. Hati kita harus seperti itu. Wa minha ajadib, dan di antara tanah itu pun ada yang ajadib. Ajadib ialah qabilatul ma'a, menerima air, Pak. Berkolam, menerima air. Tapi di sekitar kolam tersebut ada tumbuhan yang tumbuh, tidak ada. Tapi ini air ternyata bermanfaat seperti orang lain. Orang datang ke sana, ngambil rantang, niup cai, pulang ke rumahnya pakai nyiram tanaman. Datang lagi orang bawa ember, ciup cai, pulang lagi ke kampung halamannya pakai minuman ternak. Itu kan ajadib. Manfaatnya ada untuk siapa? Untuk orang lain. Nah di antara ilmu manusia pun, hati kita pun ada seperti itu. Dia berangkat ke pengajian, mendengarkan ceramah, dia memahami, tapi tidak jadi amal. Namun ketika orang nanya, dia mampu memberikan jawaban. Itulah tanah yang ajadib, itulah hati yang ajadib, hati yang berkolam,
menampung ilmu sebanyak mungkin, tapi tidak menjadi amal. Itu yang dimaksud oleh Al-Baqarah ayat 40 ya. Tasya duanya pantilu sadayana. Dua gecekap lah. Atamuruna nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Adakah kau semua memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan kau semua melalaikan dirimu sendiri? Padahal kau semua juga membaca Alkitab. Apakah kau semua tidak menggunakan akal? Kata Allah. Maka secara umum ini ayat ditujukan kepada setiap di antara kita. Selama kita menyuruh kepada anak gerakan masjid, hari bapak ngos baheula keur budak bapak mah. Itu termasuk ayat di sini. Geus mineng bapak mah ka masjid tina baheula keur budak. Tah ayeuna di dinya budak keneh sok ka masjid. Kemudian ada ibu punya anak gadis teu make jilbab, nutup aurat, pakai jilbab, geuning ibu ke sekolah tuh kagok gitu. Padahal kan urusan ibadah tidak ada kata-kata di sekolah, tidak ada. Itu kebaikan bukan menyuruh buat kita, tapi mengajak kepada anak untuk berangkat sampai jamaah ke masjid yang laki-laki, menyuruh perempuan untuk menutup auratnya. Terapkan kepada mereka semua. Maka perintah di sini bukan kepada orang lain, tapi kita pun harus terperintahkan dengan ayat di sini. Nah, itu penjelasan di Al-Baqarah ayat 44. Nah, ini ayat yang tadi saya dikutip di awal. Ayat sebenarnya itu ayat dipakai ayat. Surat As-Saff ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua lakukan? Kaburomatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya di sisi Allah jikalau engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua lakukan. Kita hidup tidak boleh boros, harus menghemat. Tapi dirinya hidupnya boros dan tidak bisa menghemat. Kita harus berkata jujur, tapi dirinya tidak berkata jujur. Kita tidak boleh berbohong, tapi dirinya suka berbohong. Dan banyak contoh yang lain kaitan dengan bab perbedaan antara ucapan dengan perilakunya. Karena ketika orang beda antara ucapan dan perilaku, itu termasuk menyimpang, termasuk orang yang munafik. Maka Nabi memberikan penjelasan ayatul munafiki salasa. Ciri orang nifak ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzab, apabila dia berucap bohong. Yang kedua, wa idza tumina khon, apabila diberikan amanat dia khianat. Dan yang ketiga, wa idza wa'ada akhlak, dan apabila dia berjanji dia suka tidak menepatinya. Apabila 3 macam itu ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang punya tanda-tanda kemunafikan. Mulai salah satunya. Tapi jika ada 3 macam yang tadi, ayatul wanana, Pak. Kalau berbicara selalu bohong, kalau berjanji selalu diingkari, kalau punya amanat dia suka berkhianat. Ayatul wanana. Maka Nabi memberikan penjelasan karena munafiqun khalisan, maka dia termasuk orang yang ikhlas dalam kemunafikannya.
Ikhlas itu bukan dalam beribadah, tapi ikhlas di dalam kemunafikannya, Pak ya. Nah. Di ayat ini, Pak, diseru, Pak ya. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Tidak menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi khusus kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Berarti ada di antara orang yang beriman punya sifat seperti ini. Mungkinkah kita? Mungkin, Pak. Kalau mungkin di antara kita ada orang yang suka mengatakan kata-kata yang benar, tapi dia kebenaran yang tadi, maka cepatlah merapat kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena jangan sampai terjadi, Pak ya, kita orang yang suka melakukan, memberikan nasihat kepada anak, istri, keluarga untuk berbuat kebaikan, namun ternyata kita sendiri tidak melakukan kebaikan yang tadi. Nah, maka tentu pada hakikatnya ini ditujukan kepada para penceramah. Pak ya, sok para penceramah teh, Bapak dan Ibu sing rajin tahajud. Hari ustaz, ustaz saya mah. Nah, gitu. Bapak dan Ibu kita rajin berinfak, hari ustaz. Nah, gitu kan. Nah, ini kan sangat besar kemungkinan ketika orang pandai memberikan nasihat pada orang lain, mungkinkah dirinya tidak seperti itu? Mungkin. Kata siapa? Kata Asob ayat yang keduanya. Kalau di sini kalimatnya ya ayuhan nas lima taquluna ma la taf'alun, berarti ini para penceramah tidak mungkin melakukan kata-kata taquluna ma la taf'alun. Kalau di sini kalimat khusus yang diseru siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman termasuk mustami, termasuk ustadz, termasuk khotib, termasuk kiai. Ada kemungkinan suatu ketika mereka mengatakan kebaikan, tapi kebaikan tersebut tidak diamalkan oleh orang yang bersangkutan. Gitu, Pak ya. Ini lagi tampil lagi. Kan? Kalaulah orang yang kufur mereka mengatakan kebaikan, tapi kebaikan yang mereka ucapkan tidak jadi amal, dosa enggak? Tuh. Bagus kufur, tidak berdosa. Jadi buat orang yang kufur, apapun yang mereka amalkan, kebaikan atau keburukan, nol, Pak. Ya? Orang yang kufur, mereka setia kepada janji, kalau berkata tidak pernah berdusta, mau jadi pahala. Orang yang kufur mencuri, mau jadi dosa. Orang kufur mengatakan kata-kata yang baik tapi menjadi amal, tidak akan berdosa. Karena cukup dengan kekufurannya akan nyeret dia ke dalam api neraka. Nah, sedangkan ketika orang yang beriman, ya kita diantaranya, ketika kita melakukan, mengucapkan kata-kata yang baik, kata yang bijak, tapi menjadi amal kita, maka apa resikonya? Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun, besar sekali dosanya di sisi Allah jika engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua lakukan. Jadi buat kita, Pak ya, jangan suka mengatakan kebaikan kalau memang kita belum sanggup untuk melakukannya. Kalau kita mendidik diri kita, dakwah pada diri kita, silakan ucapkan kata-kata yang baik. Dengan harapan ucapan kebaikan yang kita sampaikan merupakan penyemangat kepada kita agar kita mampu melakukan kebaikan seperti yang kita ucapkan, bukan seperti yang kita dengar. Ya? Orang senantiasa mengatakan kata-kata yang baik, maka diharapkan
kebaikan yang dia ucapkan betul menjadi akhlak bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Karena ketika orang menyampaikan hal yang baik, menyampaikan nasihat, kemudian jadi amal oleh orang yang menerimanya, maka amalan orang yang melakukan yang tadi dipahala dirinya dan akan menjadi jariah bagi orang yang memberikan nasihat yang tadi. Nah, tapi berbalik, ketika orang memberikan ilmu yang bermanfaat, orang yang baik menyampaikan dia kebaikan-kebaikan semuanya, tapi kebaikan yang kita sampaikan tidak menjadi amal, bahkan keburukan yang diamalkan itu mau jadi jariah, yang ada ini dapat murka dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu penjelasan Al-Baqarah 44. Kemudian As-Saff 2 dan 3 memiliki lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Maka harus ada tawazun, keseimbangan antara apa yang kita ucapkan dengan yang kita amalkan. Jangan berbeda antara ucapan dengan amalan. Bagaimana kalau terbalik, ucapannya sangat buruk tapi amalannya sangat baik, itu juga kurang bagus seperti itu. Ya? Harus adanya tawazun atau keseimbangan. Sekarang surat Hud ayat 88. Wa qala ta'ala ikhbaran an Su'aibin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam memberitahukan perihal Su'aib, Nabi Su'aib, ya. Nabi Su'aib alaihissalam, yaitu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Dan saya tidak hendak menyalahi engkau semua dalam hal yang engkau semua dilarang mengerjakannya. Jadi ini merupakan dakwah Nabi Su'aib kepada para pengikutnya. Ya. Jadi Allah menghabarkan kepada kita, Allah berfirman kepada kita tentang isi materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Su'aib kepada orang-orang sebagai pengikutnya. Ya. Dan di sini mungkin Bapak merasa aneh gitu kan? Kenapa aneh ini Su'aib? Kenapa disebutnya sallallahu alaihi wasallam? Biasanya kalimat ini ditujukan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihapus ya gampil, Pak ya. An Su'aibin alaihi salam. Tidak perlu rame lah, terus ya. Ya. Otomatis iya. Jadi tidak ada hal yang sulit. Kenapa selama dari mudah dipersulit? Ya. Jadi kata Su'aib, ya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Dan saya tidak hendak menyalahi engkau semua dalam hal yang engkau semua dilarang mengerjakan. Jadi selama orang telah menyampaikan kebaikan kepada sejumlah orang yang banyak, dia menolak, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Yang menjadi salah nanti, Pak ya, ketika di hadapan kita ada kemungkaran, kita membiarkannya. Bahkan kita ikut larut bersama mereka, bersama orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Jangankan kita memberikan pencerahan atau memberikan nasihat, bahkan yang ada kita ikut bersama orang-orang yang buruk yang tadi. Nah, itu merupakan hal yang konyol seperti itu. Maka di sini Nabi Su'aib memberikan dakwah kepada orang-orangnya. Ketika mereka menolak, ya itu urusan kalian semuanya. Saya sudah sampaikan kepada kalian, laranglah ini, jauhi kalimatnya ini. Tapi mereka ternyata tidak mau melakukan nasihat Nabi Su'aib, maka itu urusan kalian semuanya. Kalau di kita begini, Pak. Apakah disalahkan orang tua apabila anaknya yang sudah balik namun ternyata dia tidak melakukan ibadah kepada Allah?
Orang tuanya disalahkan dan enggak disalahkan bergantung kepada sikap orang tua. Ada enggak ajakan kepada anaknya, nasihat kepada anaknya untuk melakukan ibadah? Kalau tidak ada, pembiaran yang ada itu akan terlarut dengan dosa yang sama. Tapi ketika orang tuanya memberikan nasihat, ngajak ke pengajian, ngajak ke masjid, tinggalkan berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kebaikan, dia tidak melaksanakan, maka orang tuanya tentu tidak akan dapat resiko apa-apa nanti pada hari kiamat. Selama sekarang kedua orang tua melakukan dakwah kepada anggota keluarganya, karena anak kita menerima dan tidak menerima bukan kewenangan kita. Kewenangan kita orang yang menyampaikan dakwah kepada mereka, narima jente bagaimana urusan Allah yang Maha Kuasa. Pak ya. Contoh begini, Pak. Nabi Nuh. Dia kan seorang nabi, Pak. Istrinya bernama Wagilah. Anaknya bernama Kan'an. Menerimakah dakwah orang tuanya? Kan tidak menerima. Bahkan ketika Nabi Nuh dakwah kepada ibu-ibu pengawasan, ya, ibu PKK misalnya, beres dakwah Nabi Nuh, datang Wagilah, guys gitu kan, jangan kalian dengarkan nasihat suamiku, dia bukan termasuk orang yang baik-baik, abaikan saja semuanya. Nah, satu kan. Yang kedua, Nabi Nuh dakwah kepada anak muda, Pak. Ketika beres datang lagi Cap Kan'an, memberikan mengkuasai dakwah Nabi Nuh. Ini akan berhasil. Anggota keluarga yang pokok, istri dan anaknya tidak mendukung. Berdosa kan Nabi Nuh? Tidak berdosa. Karena dia telah menyampaikan dakwah kepada anggota keluarga, namun mereka menolak, langsung berpindah ditingkatkan dakwah kepada masyarakat. Mereka pun sama menolaknya. Apalagi kita, Pak ya? Kita bukan nabi, kita bukan kiai, kita bukan orang yang hebat. Kemudian kita muncul frustrasi karena dakwah kepada anak ternyata tidak terdengar oleh anak kita. Kita tidak perlu frustasi. Yang pokok kita sudah ada ikhtiar untuk membimbing mereka, membina mereka agar menjadi waladan sholihan, jadi anak-anak yang segeding kieu keneh wae. Kan itu bukan urusan kita, Pak. Tugas kita apa? Menyampaikan kepada mereka. Mereka menolak, urusan mereka semuanya. Yang pokok tugas kita sampaikan kepada mereka semuanya. Tidak sedikit kan orang tua yang kecewa, Pak ya? Karena dia berharap anaknya ingin menjadi ini. Ternyata batal terjadi, Pak. Munculkan kekecewaan. Perlukah kecewa? Tidak perlu. Segala sesuatu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita dan anak kita akan begini nanti. Sehebat apapun usaha kita menepi kepada ini, ketika tersama dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, anak ini akan menjadi begini. Walaupun orang tuanya santuy dan memberikan pendidikan, bakal jadi seperti itu, Pak. Siapa yang dapat mengubah takdir Allah yang Maha Kuasa? Tidak akan ada. Kita hanya bisa mengiringi, berjalan seiring dengan takdir Allah yang Maha Kuasa. Ya? Terkadang kan orang tua menjadi sombong. Oh, senang putra bapak ibu sukses sadayana senangnya. Oh, senang sukses dah abdi mah gitu kan. Abdi mah seakan-akan menang dirinya kan gitu ya. Anak yang pertama jadi jenderal, anak yang kedua jadi kepala dinas, anak anu katilu dari direktur, anak anu kaopat jadi jeger misalnya gitu kan. Itu susah semuanya gitu. Ya. Apa itu mutlak merupakan hasil kerja orang tuanya? Tidak mutlak. Hanya kehendak orang tua sejalan dengan takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi Pak, kita tidak perlu merasa frustasi, kecewa. Sudah percuma nyakolakeun budak teh. Bisa kolakeun budak fakultas kedokteran tu Unpad kalaka muka bengkel motor cenah. Yang salah enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah, tidak ada. Budak di kapas santenkeun kalaka digawe di roti cenah. Enggak ada yang salah, Pak. Enggak ada yang salah. Ya. Semua itu berjalan seiring dengan kehendak
Allah yang Maha Kuasa. Nah itu banyak 3 dalil surat Hud 88, As-Saff 2 dan 3 dan Al-Baqarah 44. Sekarang kita lihat hadisnya. Dengan hiji apa hadisnya? Tahu saya tamat banyak. Tahu tamat. Wa an Abi Jaidin Usamah bin Harisah, dan dari Abi Jaid, dari Abu Jaid Usamah bin Harisah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Pak, dilemparkan ke dalam neraka. Bukan dimasukkan, Pak, tapi dialungkan. Pak. Kalau dimasukkan ke neraka nanti bisa muntang kana tihan. Ia mah dialungkan. Sokot, keluar di baladukeun. Patan daliku aktabu batnihi, lalu keluarlah isi perutnya, keluar ususnya. Mau teu? Balikeun teu mau. Mau teu? Teu mau. Kenapa tidak meninggal? Di akhirat bukan tempat mati, tapi tempat untuk menerima segala balasan yang kita kerjakan sekarang. Mau ke mau. Kalau sekarang kan ujung kehidupan ialah kematian. Nanti setelah mati akan dibangkitkan dan kita akan masuk pada kehidupan yang abadi pada hari kiamat. Apa dosa orang ini, Pak? Sampai ke dibaladukeun begitu. Fayaduru biha kama yadurul himar pirha. Terus berputarlah orang tadi pada isi perutnya sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingannya. Wih, dah usus nanti. Di keledainya, keledai Pak, ia pakai patok, kemudian diikat, kekelilingan lah keledai teh. Ada penggilingan itu kan, kerminkan mesin. Tangkema jelema maka gitu. Keluar ususnya, dia berkeliling itu kan. Saya berteriak, minta tolong, minta ampun kepada Allah yang Maha Kuasa. Adakah orang yang membantunya, Pak? Tidak ada. Jangankan para jamaah, anaknya pun tidak mungkin bisa untuk orang yang tadi. Fayatami'u ilaihi alunar. Kemudian para ahli neraka berkumpul di sekelilingnya. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, ya fulan, malak. Wahai fulan, kenapa begitu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dahulu suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Oh, berarti itu kan ustaz. Itu Pak Ustaz. Kata hadis ini ustaz bakal dibaladukeun ka mana? Ka neraka, sampai terburai seluruh isi perutnya. Ngarariung teh pada jamaah teh. Jamaah yang mana? Jamaah neraka. Bukan jamaah al-mu'minun, al-mu'min. Bukan. Tapi jamaah neraka. Para ahli neraka berkumpul di sekelilingnya. Dilalajo heula tanya,
Atau geuning bisa istirahat di neraka teh. Sempat keneh gitu kan. Ini untuk menunjukkan betapa hinanya siksaan yang Allah berikan kepada para penceramah yang tidak jujur. Sampai ahli neraka juga berkesempatan untuk menyaksikan. Payaqul, maka dia menjawab, bala, leres cek si Pak Ustaz. Kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Saya dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa ati, dan saya melarang dari kemunkaran, tetapi saya sendiri mengerjakannya. Nah, jadi ini merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang yang suka berceramah. Orang yang suka berceramah memberikan nasihat kepada orang tentang bab kebaikan, namun dirinya apapun yang dia sampaikan tidak menjadi amal. Tapi terbalik, keburukan yang mereka sampaikan, kalian tidak boleh begini, tidak boleh, dia melakukannya. Maka dampaknya seperti ini. Di kesimpulan yang kita ambil dari sini, bukan berarti itu ahli neraka sempat ngobrol heula, seperti bukan begitu. Ini memberikan ibrah kepada kita betapa hinanya siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang suka memberikan nasihat, namun nasihat yang dia berikan tidak menjadikan nasihat itu dirinya, sampai ke neraka pun mereka ikut menyaksikan tentang hinanya orang yang tadi. Nah, oleh sebab itu, Pak, di beberapa keterangan yang tadi kita simak bersama, Pak ya, ul khairan au litasmut. Ucapkanlah kalimat yang baik, atau kita lebih baik diam saja. Kalau kita mampu memberikan nasihat, kita siap untuk melakukannya, maka sampaikanlah kepada mereka. Jangan kita menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, namun ternyata kebaikan yang kita sampaikan kita tidak sanggup untuk melakukannya. Bahkan yang ada keburukan yang kita amalkan, itu maka berdampak seperti ini. Jangan kita juga terdiam ketika melihat kemunkaran. Selama kita mampu menyampaikan, maka sampaikanlah kepada mereka. Maka bahagia dan tidaknya nanti pada hari kiamat bergantung sikap kita sekarang ini. Apabila kita mampu memberikan nasihat kepada orang lain, maka jadikanlah itu nasihat untuk diri kita sendiri. Jangan hanya untuk orang lain. Kita melarang kepada orang banyak melakukan kemungkaran, maka niatkan oleh kita, ini juga adalah melarang kepada diri kita. Harus seperti itu. Ini kan ada nilai filosofisnya seperti ini, Pak ya. Nitah mangan hiji kabatur, ngan dua jeung ieu. Tapi nitah ka disorangan sabar hiji. Aya 3. Ieu ka urang. Salat. Oh, 3 nitah ka urang. Salat. Kalian tidak boleh berdusta. Ngan 2 Pak. Nu 3 kasaha? Ka urang. Oleh sebab itu, nasihat yang baik jadikan. Itu pun nasihat untuk diri kita. Pak ya. Kita melarang orang berbuat keburukan, jadikan itu pun untuk diri kita. Kabatur mah ngan 2 ka urang mah sampai ka 3 kan gitu, Pak ya. Ini lo berkuasa. Inilah tentang filosofis yang tadi, Pak ya. Nah, jadi Pak, di dalam judul di sini, Pak ya, Allah akan memperberat siksaan kepada orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang dari kemunkaran, namun apapun yang dia ucapkan tidak menjadi amalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dari bahasan yang tadi saya sampaikan, yang Bapak Ibu simak bersama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa beramal soleh, mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, dan juga melarang orang lain melakukan kemungkaran, dan kita juga ikut dengan apa yang kita ucapkan. Kebaikan yang kita ucapkan kita sama-sama kerjakan,
keburukan yang kita larang kita sama-sama tinggalkan, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin dari bahasan yang saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan, itu saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan.